Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Azika dari program studi teknologi rekayasa otomasi dengan NIM 4004 0325 65 0092. Oke, jadi di video kedua saya ini kali ini saya akan menjelaskan tentang variabel, tipe data, dan operasi teman-teman. Dan sebelumnya saya menjelaskan tentang program pertama saya itu kurang lebih cara pembuatan akun Replit dan akun Scratch. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang variabel, tipe data, dan data operasi itu sendiri. Oke, tujuan pembelajaran ini untuk memahami konsep variabel, mengetahui macam-macam tipe data, menggunakan operasi dalam pemrograman, dan menghubungkan ketiganya dalam contoh program. Nah, yang pertama itu ada variabel. Nah, variabel adalah wadah atau tempat untuk menyimpan data di dalam program. Nah, data yang bisa disimpan bisa berupa angka, teks, atau jenis lainnya. Nah, untuk fungsinya sendiri itu yang pertama adalah menyimpan nilai sementara, memudahkan pengolahan data, dan membuat program lebih dinamis. Oke. Selanjutnya sini ada variabel yang ada pada codingan itu tidak perlu dijelaskan secara eksplisit. Nah, contohnya di sini ya teman-teman, di in and sort. Nah, di sini tuh ada in itu adalah tipe datanya, dan sort itu nama variabel, dan sama dengan ini nilai berupa bilangan bulat. Nah, contohnya ini langsung ke jawaban di 42 ini. Nah, oke. Oke, di sini selanjutnya ada contoh variabel ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini suatu contoh variabel yang terdapat di Python. Untuk aplikasi web itu menggunakan Replit ya. Oke, di sini yang pertama ada nama sama dengan strip 2 Raffi, strip 2 skor variabel global. Nah, di sini untuk blok kedua menggunakan umur sama dengan 19, karena umur saya 19 tahun di tahun sekarang, jadi saya masukin umur saya 19 tahun. Nah, kita masukkan lagi underscore variabel global. Nah, di blok ketiga ini tinggi sama dengan 170,5 sama dengan variabel global. Nah, di blok 4 ada is mahasiswa sama dengan true. Hashtag variabel global. Nah, kenapa di blok 4 saya tulis is mahasiswa? Karena saya di sini sebagai mahasiswa teknologi rekayasa otomasi itu sebagai contoh saja. Nah, oke. Selanjutnya ada aturan penamaan. Aturan penamaan ini. Nah, selanjutnya sini ada aturan penamaan. Nah, dalam aturan selanjutnya sini ada aturan penamaan ya teman-teman. Nah, dalam aturan penamaan ini kurang lebih sama ya teman-teman dengan aplikasi atau web Replit menggunakan Python. Di sini blok pertama menggunakan nama sama dengan Raffi. Nah, di blok kedua ini nama tapi menggunakan nama belakang saya yaitu Aziza. Nah, di blok ketiga ini kita masukkan nama print, nama koma, nama underscore underscore atau pagar Raffi Aziza.
Nah, oke. Terus ini penamaan ini dimulai dari awal huruf atau underscore ya, bukan angka. Berbeda sama yang tadi. Berbeda sama yang sebelum-sebelumnya teman-teman. Nah, kita boleh huruf angka atau underscore tapi tanpa spasi teman-teman. Nah, itu juga tidak boleh pakai keyword bahasa dan juga case sensitif atau besar kecil itu dibeda-bedain teman kayak font ya. Nah, terus juga di sini saya gunakan nama yang jelas dan deskriptif ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada tipe data. Nah, tipe data ini merupakan jenis nilai yang bisa disimpan dalam variabel. Nah, setiap bahasa pemrograman di tipe data ini memiliki tipe data yang dasar. Nah, antara lain, yang pertama di sini ada integer atau int, yaitu merupakan bilangan bulat. Contohnya itu seperti 10, min 5, dan 0. Itu merupakan bilangan bulat, teman-teman. Nah, selanjutnya ada float atau double. Dari sini merupakan bilangan pecahan desimal. Seperti contoh 3, 14, 3,14, 2, dan 5, atau 2,5. Nah, oke, selanjutnya ada string atau teks atau karakter. Contohnya itu seperti hello, hi. Selanjutnya ada blown. Nah, blow ini seperti logika. Nah, logika ini benar atau salah, atau dalam bahasa Inggris ini bisa kita tulis true or false. Kita ada array atau list. Itu merupakan kumpulan data secara berurutan, teman-teman. Dan yang terakhir ada objek. Objek ini seperti data kompleks yang terdiri dari beberapa nilai atau properti, teman-teman. Jadi seperti itu tipe-tipe data. Tipe-tipe data yang jenis nilainya, teman-teman. Nah, tipe data ini jenis data yang dapat disimpan dalam variabel. Dan setiap tipe data itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, ini tipe data dasar seperti integer atau bilangan bulat, float bilangan desimal, string itu teks. Teks itu bisa berupa banyak, teman-teman. Seperti halo, hi, hello, gitu bisa. Atau blown. Blown itu true, bisa di terus true atau false. Nah, itu ada tipe data lanjutan. Tipe data lanjutan ini seperti list. Di situ seperti kita mengumpulkan data tapi secara berurutan, teman-teman. Dan tidak boleh teracak. Nah, terus juga ada dictionary. Nah, dictionary itu pasangan key atau bisa kita bilang value-nya, teman-teman. Nah, tuple atau mirip list, tapi untuk tuple ini tidak bisa diubah, teman-teman. Oke, itu sih ada tipe data lanjutan. Nah, tipe data lanjutan ini kita menggunakan Python ya, teman-teman. Sekali lagi. Oke, Python ini seperti contohnya kayak seperti hobi sama dengan gua kurang strip membaca strip sama koma strip musik strip tutup kurung pagar please. Siswa sama dengan nama Ali, umur 20, dan terakhir kita gunakan hashtag tik.
Nah, selanjutnya di sini ada operasi. Bilangan operasi ini dalam pemrograman ini merupakan tindakan yang akan dilakukan terhadap data atau variabel untuk menghasilkan nilai baru. Nah, operasi ini membantu program dalam melakukan perhitungan, perbandingan maupun pengolahan logika. Nah, dalam operasi pemrograman ini secara umum ya, itu tuh operasi dalam pemrograman dapat dibagi itu menjadi beberapa jenis, yaitu aritmatika, perbandingan, logika, dan penugasan lainnya, teman-teman. Dan untuk operasi ini sangat membantu ya untuk melakukan perhitungan dan perbandingan maupun pengolahan logika. Next. Nah, di sini aku tuliskan tentang operasi aritmatika. Nah, operasi aritmatika ini bisa dibilang operasi yang dasar, teman-teman, yang kita gunakan untuk perhitungan matematika. Nah, operasi ini meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ya, mungkin ini udah basic dan dasar yang paling dasar ya, teman-teman. Seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu mungkin teman-teman udah bisa semua pasti. Nah, sisa hasilnya itu dibagi atau modulus dan pangkat. Nah, misalnya itu contohnya seperti jika kita memiliki dua angka. Nah, operasi aritmatika itu dapat digunakan untuk menjumlahkan keduanya atau mencari hasil bagi. Nah, operasi ini sering dipakai pada perhitungan keuangan dan juga perhitungan data sensor, sehingga itu akan menimbulkan pembuatan grafik, teman-teman. Next, oke. Ini merupakan contoh dari operasi bilangan aritmatika, teman-teman. Ada tambah itu plus ya. Misal 10 tambah 3 sama dengan 13. Dan untuk kurang atau min, sini ada contoh angka 10 kurang 3 sama dengan 7. Nah, dan juga ada kali. Kali ini 10 kali 3 sama dengan 30. Dan untuk bagi 10 bagi 3 sama dengan 3,33. Dan untuk bilangan bulat sendiri itu mungkin berbeda, teman-teman, karena ini bilangan bulat jadi 10 merupakan sama dengan 3. Dan sisa bagi itu saya tambahkan persen ya, teman-teman. Nah, sebelumnya di sini tuh tidak ada, tapi ini merupakan salah satu bilangan operasi di aritmatika dan untuk matematika sendiri itu. Nah, sisa bagi itu 10% 3 sama dengan 1. Dan untuk pangkat 2 pangkat 3 berarti 2 nya ada 3, 2 kali 2 kali 2 kali 2 4 kali 2 8, dan hasil 8 gitu. Nah, di sini merupakan operasi dari perbandingan, operasi perbandingan. Nah, operasi perbandingan ini itu digunakan juga dan sangat-sangat penting di perbandingan aritmatika. Itu digunakan untuk memberikan nilai dua nilai atau lebih. Nah, hasil dari operasi ini itu bukan berupa angka saja, teman-teman, melainkan nilai logika, benar atau true, atau salah atau false. Nah, contohnya apa sih di perbandingan ini? Nah, contohnya perbandingan di operasi bilangan ini, operasi perbandingan bilangan ini akan memeriksa apakah suatu angka lebih besar dari angka lain. Nah, terus juga apakah dua nilai itu sama atau berbeda.
atau apakah suatu nilai itu tidak sama dengan yang lain. Nah, operasi ini biasanya dipakai dalam pengambilan keputusan. Keputusan seperti apa sih, teman-teman? Misalnya, itu menentukan apakah seorang siswa itu lulus atau tidaknya dengan berdasarkan nilai ujian. Jadi ketika apakah seorang siswa lulus atau tidak itu berdasarkan nilai ujian. Jadi seperti kita mengambil keputusan. Nah, ini merupakan contoh operasi perbandingan. Sama dengan 5 sama dengan true, tanda seru sama dengan tidak sama. 5 faktor sama dengan 3, itu sama dengan true. Kita ada lebih besar dari 10 sama dengan true atau betul ya teman-teman. Oke, kita ada operasi penugasan. Nah, operasi penugasan ini juga penting teman-teman untuk matematika di dalam matematika. Operasi penugasan ini berfungsi untuk memberikan nilai ke dalam variabel atau memperbarui nilai atau variabel yang sudah ada itu sendiri. Nah, operasi dasar ini merupakan tanda sama dengan ya yang di sini tanda sama dengan. Nah, itu yang berarti memberikan nilai baru. Selain itu juga ada juga bentuk penugasan singkat seperti plus sama dengan mendapatkan dan menyimpan hasil, atau bisa kayak seperti tambah sama dengan itu hasilnya kayak tambah 10 tambah 20 itu sama dengan 30, atau untuk mengurangi dan menyimpan hasil. Nah, untuk mengurangi ini sama aja kayak tinggal dikurang kayak 20 kurang 10 sama dengan 10 dan sebagainya teman-teman. Misalnya jika sebuah variabel menyimpan angka 10 lalu diberikan operasi plus 5 plus sama dengan 5, maka terakhir menjadi 15 karena ini tuh ditambah ya teman, jadi 10 tambah 5 jadi sama dengan jadi 15. Nah, sebaliknya kalau misalnya dikurangi 10 kurang 5 sama dengan 5. Oke, nah operasi ini juga sangat berguna untuk perhitungan yang berulang-ulang dan mungkin itu bakal diikutin di keputusan di setiap harinya teman-teman pasti. Nah, itu seperti begitu total harga belanja atau mencatat skor permainan. Oke, di sini bukan contoh operasi penugasan. Untuk operatoris contohnya ada sama dengan, ada plus sama dengan, kurang sama dengan, bintang sama dengan, strip sama dengan, strip 2 sama dengan, persen sama dengan, dan bintang 2 sama dengan. Contohnya ada X sama dengan 10, X plus 5 X plus sama dengan 5, X min sama dengan 3, X dikali sama dengan 2, X strip sama dengan 2, X strip 2 sama dengan 3, X persen sama dengan 4, dan X sama dengan 2. Ini juga sama dengan X plus 5 sama dengan 15. Nah, X plus X min 3, X plus X 2, X sama dengan X sama 2, dan seterusnya teman-teman. Nah, ini hasilnya jika dikali 10 ya teman-teman. Hasilnya ada 10, 15, 7, 20, 5, 0, 3, 2, dan 100 teman-teman. Nah, itu ini ada operasi logika. Nah, operasi logika ini digunakan untuk menghubungkan beberapa kondisi logis. Ini merupakan jenis yang paling umum di operasi logika. Contohnya seperti
AND. AND sendiri itu yang bernilai benar hanya jika semua kondisi benar. Dan ada juga OR itu bernilai benar jika salah satu kondisi itu benar. Dan ada not itu membalikkan kondisi. Jadi jika kondisi awal itu mungkin benar akan menjadi salah, dan begitu juga sebaliknya. Dan operasi logika banyak digunakan dalam percakapan program if else dan pemrograman berbasis aturan, contohnya dalam sistem login di mana pengguna harus memasukkan username dan password dengan benar. Ini bukan contoh operasi logika. And benar jika kedua benar, or benar jika salah satu benar, dan not itu kita membalikkan nilainya. Oke, ini bukan contoh program lengkap ya. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya langsung melakukan ke Scratch ya teman-teman. Oke, sini seperti biasa teman-teman, ketika kita ingin melakukan pemrograman di Scratch ini, kita perlu bendera hijau ini teman-teman untuk melakukan running. Ya. Dan di sini saya belum masukkan teman-teman ini X ini itu merupakan dari sensing, ya itu namanya sensing. Di set ini merupakan ada variabel ya teman. Nih variabel, jadi kalian teman-teman bisa masukkan lagi variabelnya. Dan untuk X ini merupakan di sensing ya teman-teman. Dan di set sini udah ada, di sini terdapat juga angka 1, angka 2 dan hasil penjumlahan. Nah, ini merupakan kita membuat variabel sendiri, dan contohnya membuat variabel kayak seperti ini teman. Ini tinggal diketik apa aja variabel yang kalian mau buat. Nah, kalian pencet oke. Oke, dan ini sudah angka nih ya teman-teman. Dan oke, kita langsung aja ya teman-teman. Kalau kita running angka 1 umur sebelum saya umur 10 tahun, sekarang itu berarti 10. Nah, angka kedua itu saya masukkan di 2025, 10 tahun lagi. Nah, oke, sini sudah berhasil teman-teman. Nah, angka 1 saya sebutkan 10, dan angka kedua 32, dan hasil penjumlahan ini terdapat 42. Dan sini sudah benar ya teman-teman untuk di Scratch ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelumnya setelah kita melakukan di Scratch ini, kita akan melakukan di Python ya teman-teman. Nah di Python ini juga sama sebelumnya. Di blok pertama kita melakukan angka 1 in ini untuk input dan masukkan angka pertama, dan di blok kedua angka 2, dan kita masukkan input ya, masukkan angka 2. Ya di blok ketiga kita buka hasil jumlah sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Dan terakhir kita masukkan print itu untuk menunjukkan hasil penjumlahan yang akan dijumlahkan. Oke, kita langsung di konsol kita masukkan angka pertama. Kita buat angka yang bulat ya, di contoh 30. Nah, kita masukkan angka kedua teman-teman. Jadi kita masukkan angka 20. Nah, oke teman-teman, di sini sudah berhasil ya. Kita masukkan angka pertamanya angka bulat 30, dan angka kedua 20 angka bulat juga. Dan hasilnya penjumlahan 30 ditambah 20 sama dengan 50 teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita melakukan penjumlahan melakukan aritmatika tadi di operasi bilangan ya teman,
Selanjutnya saya akan melakukan project ini berapa kayak kita melakukan kita tidur jam berapa, uh, working jam berapa, weekday relax, atau kita melakukan istirahat jam berapa, dan kita weekend itu di jam berapa atau hari apa. Oke, ini juga seperti apa teman-teman. Oke, kita ngeset di variabel ini. Variabel ini cukup banyak ya di sini teman-teman, karena ini kita menanyakan berapa lama kita melakukan tidur, berapa lama kita bekerja, dan berapa lama kita melakukan relaksasi. Oke, kita langsung saja ya teman-teman, kita cek dulu. How many hours do you sleep per day? 6. How many hours do you work per day? Maybe sini aku kasih contoh ya teman-teman. 8 jam. How many per week do you want to relax? Oke, di sini kita menanyakan relax ya teman-teman. Di weekday berapa mungkin. Contoh sini saya akan 4 jam. Oke, di sini saya tadi menanyakan weekend. Relax 3. Oke, nah di sini kuncinya sudah menjawab teman. Weekday 3, weekend 12, and totally available hours 39. Oke, sini sudah berhasil teman-teman kita melakukan project menanyakan sleeping hours atau sasaran kita. Oke, dari sleeping, working, relaxing, ya, semacam itu ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita melakukan project yang kasaran yang kita ngapain ya selama tidur kita berapa lama, working kita berapa lama, weekday relaksasi kita atau weekend kita relaksasi berapa lama. Sini saya sudah melakukan contoh di Python ya, atau di Replit. Kurang lebih sama ya teman-teman seperti project yang terdapat di Replit, di Scratch ini teman-teman. Oke, itu kita coba runningnya saja teman-teman. How many use per day? 3. How many hours do you work per day? 5. How many hours do you need to relax per weekday? 6. 4. Ya, sini sudah terjawab. We have 7.0 hours to study every working day. Nah, di sini juga you have 14.0 hours to study every week in day. In total, you have 63.0 hours to study each week. Dan aku juga mau lebih menjelaskan ya teman-teman. Di blok pertama ini ada X, the user for sleeping hours, works and relaxing hours. Itu juga kita melakukan seperti apa ya? Oke, melakukan coding gitu. Dan di blok 11 ini kita melakukan masukkan variabel compute available hours, print available hours gitu. Nah, oke teman-teman, kurang lebih begitu saja. Semoga bermanfaat untuk teman semua. Kurang lebih mohon maaf bila
Penjelasan saya ada yang kurang atau gimana, saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.